Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin selalu memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang kita yakini, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau dengan mata kita. Kita selalu hidup dan akan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sebagai seorang muslim, kita selalu patuh dan tunduk kepada perintahnya dan meninggalkan juga larangannya. Dan Allah sebagai pencipta telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, agar dia bisa terpenuhi semua kebutuhan dia selama melalui roda kehidupan muka bumi ini, di muka bumi ini, kemudian juga akan mendapatkan puncak balasan di akhirat nanti. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu memuji dan memuja Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan, penutup para nabi dan rasul. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Dan satu rahmat Allah saja sudah meliputi semua yang kita butuhkan. Dari pemenuhan kebutuhan, dari pembersihan dosa-dosa, keluar dari permasalahan, peninggian derajat. Maka dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas 10 rahmat. Oleh karena itu setelah memuji dan memuja Allah, Alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal pembukaan tentunya saya akan menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia belum terhitung berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Dalam rangka acara pada malam ini dan juga tadi pagi, walaupun yang ramai hadir tadi pagi adalah ibu-ibu dan khusus mungkin sebagian saja bapak-bapak, tapi tetap juga ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tentu campur tangan hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas. Maka kami mengucapkan jazakumullah khairan, dimulai dari Pak Tubes kita, Bapak Husain Bagis dan Ibu Farida Abdullah Al-Haddad, jazakumullah khairan. Begitu juga dengan seluruh pengurus staf KBRI Abu Dhabi dan seluruh teman-teman pengajian atau tim pengajian yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, dan tentu juga dukungan Bapak Ibu yang sudah hadir, masyarakat Indonesia yang ada di Abu Dhabi ini. Mungkin juga saya dengar tadi ada beberapa datang dari beberapa wilayah atau kota yang lain. Tentu ini semua adalah karena keinginan dan keikhlasan kita lah Allah mudahkan semua ini terjadi. Kemarin jadwal kami sebenarnya umroh plus Turki. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan demikian. Tiba-tiba saja kami tidak mendapatkan tiket dari Jeddah ke Istanbul dan juga Istanbul Jakarta karena full. Dan subhanallah hikmahnya terjadi gempa di sana. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dan jemaah, walaupun kita juga berdoa agar muslimin di sana dan kaum manusia secara umum ditolong oleh Allah SWT dan dikeluarkan dari permasalahannya. Dan saya dihubungi oleh teman-teman panitia dari sini, mungkin 3 hari sebelum kami take off ke Madinah. Dan Alhamdulillah saya melihat jadwal ternyata bisa. Dan Allah memang takdirkan hari ini kita harus ketemu. Dan sudah tercatat itu di Lauhil Mahfuz tentunya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah catat sebagai pahala Bapak Ibu sekalian, karena sudah mempercayakan saya untuk bisa berbagi di sini. Kemudian yang kedua, saya duduk di sini bukan berarti karena saya lebih tahu. Tentu saja kita akan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga kita akan menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua isinya nasihat. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka kalau bertemu Bapak Ibu sekalian, maka mereka selalu mengucapkan satu sama yang lain, "Ta'al nu'minu sa'ah." Ayo kita menambah iman kita sesaat. Sampai mereka kadang-kadang walaupun kalau buru-buru, walaupun hanya sekedar saling mengingatkan surah Al-Asr saja, sudah cukup bagi mereka. Jadi memang penting sekali untuk saling mengingatkan. Apakah itu motivasi untuk istiqomah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau mengingatkan kalau sedang terjadi pelanggaran. Maka itu tujuan kita insya Allah di sini. Dan saya duduk di atas kursi, mohon maaf Bapak-Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya ingin, tapi memang sudah disiapkan sama panitia, dan insya Allah tidak mengurangi kadar penghormatan kami pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga yang saya ingin sampaikan, mari kita ikhlaskan niat kita. Tidak usah lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda tentang agama kita yang benar, kita terima. Dan kita ikhlaskan niat untuk menghadiri majelis ilmu.
Terlalu banyak keutamaan majelis ilmu. Kalau kita ingin rangkumkan, itu sebagian ulama menyusun sampai 2 atau sampai 3 jilid kitab hanya untuk menyebutkan ilmu dan keutamaannya. Tapi teman-teman sekalian, di antara hadis-hadis yang mulia adalah kata Nabi SAW, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, tidak ada niat kecuali itu, mengajar atau belajar, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Kita bisa dapatkan pahala itu hanya dengan duduk di majelis ilmu seperti ini. Juga sabda Nabi SAW, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Belum lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang berkumpul untuk mempelajari kitab Allah, isi-isi ayat Al-Quran, dan insya Allah pengajian diantaranya, maka akan turun rahmat, juga malaikat hadir dalam majelis tersebut. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, malaikat akan melindungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya karena ridho terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan sekian ratus hadis yang seperti ini semua menyebutkan tentang keutamaannya. Oleh karena itu, mari kita ikhlaskan niat, dimulai dari saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita di sini kumpul bukan untuk seremoni saja, untuk meramaikan, bukan cuma testimoni, ngetes saja. Tapi kita memang untuk mempelajari apa yang diajarkan di dalam agama kita yang diinginkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada malam ini, Bapak Ibu sekalian, adalah jangan lupakan hari pulangmu. Teman-teman sekalian, semua yang kita lakukan dalam roda kehidupan di muka bumi, dalam keseharian kita, bangun pagi, kemudian kita mulai aktivitas seperti biasa teman-teman lakukan, tiba waktu siang, juga kita break, kemudian kita makan siang, sholat, aktivitas umumnya, sampai sore, kemudian kita pulang ke rumah, mulai kita beraktivitas di rumah juga, bersama keluarga, sampai malam istirahat. Besok begitu lagi, lusa begitu lagi. Tapi perlu diketahui, semua ini akan ada akhirnya. Bukan pensiun dunia, tapi datangnya ajal pada setiap orang di antara kita. Tidak ada orang yang kekal di muka bumi ini, teman-teman sekalian. Para nabi-nabi pun meninggal dunia. Saya bukan sedang menakut-nakuti, tapi mengingatkan. Kalau akan ada satu hari nanti, 1 jam atau 1 detik, di mana kita akan menghembuskan nafas terakhir kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka telah datang, maka tidak akan diterlambatkan saat atau dimajukan sesaat. Di detik itu, di tempat itu, kita akan meninggal dunia. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau program-program hidupnya sudah berjalan, atau ada yang belum terpenuhi, tetap akan meninggal pada saat itu. Kita mau atau tidak mau. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Maka di sana Allah akan wafatkan dia. Terlalu banyak, jutaan, mungkin miliaran manusia sebelum kita yang sudah wafat. Sama, saya sama bapak-bapak sini, judul kita adalah laki-laki. Semua laki-laki sudah banyak meninggal. Begitu juga ibu-ibu di sebelah sana, di ruang sebelah, tanpa mengurangi penghormatan, sama, judulnya perempuan. Banyak jutaan, miliaran perempuan juga sudah meninggal dunia. Dari manusia pertama Adam AS dan istrinya Hawa, kemudian turun-temurun sampai kita. Dan begitu juga kita seterusnya. Adanya anak-anak kita yang lahir di sini, Masya Allah, ada anak-anak kecil yang hadir. Perlu kita ketahui ini adalah termasuk tanda-tanda ajal kita. Apalagi anak itu kalau sudah dewasa, udah mulai berhasil, udah berumah tangga, berarti kita makin dekat. Karena diganti oleh generasi baru, sebagaimana dulu kita gantikan orang tua kita. Akan datang hari itu nanti. Ya, dan tidak mungkin sama sekali kita luput dari hari ini. Beruntunglah orang yang masuk dalam sabda Nabi SAW. Beliau waktu saat ditanya, Ayyul mu'minina akyas. Orang mukmin mana ya Rasulullah yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, Aktharuhum lil mauti dzikra, ya, wa aktharuhum isti'dada. Orang yang paling banyak mengingat kematian, dia tahu itu akan datang satu hari nanti, dan paling banyak memiliki persiapan untuk itu. Islam tidak pernah melarang kita Bapak Ibu sekalian untuk mengejar prestasi dunia. Silahkan. Bahkan Islam menyuruh kita mengejar yang terbaik yang kita mampu. Selama 5 huruf, halal. Dan selama menjauhi 5 huruf yang lain, haram. Silahkan Anda kejar. Anda boleh mengejar titel akademik tertinggi. Anda boleh mengejar jabatan tertinggi. Anda boleh mengumpulkan harta, ya, memiliki harta yang banyak. Anda boleh mengejar apapun prestasi dunia. Tidak masalah. Selama dibolehkan dalam agama. Islam tidak pernah membatasi pengikutnya untuk itu atau penganutnya. Tapi Islam membatasi hanya yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang haram ada, yang halal ada, tetapi yang haram itu sedikit sekali. Yang haram itu hanya bentuk ujian saja. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan babi, nggak boleh makan babi misalnya, Allah ganti sebagai ujian. Begitu juga pada saat Allah haramkan khamr, minuman keras, Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak. Pada saat Allah haramkan zina, Allah buka pintu menikah. Sama-sama pelampiasan biologis.
Maka semua ini menandakan memang yang haram hanya sebagai ujian saja. Haram itu untuk kita pelajari dan kita jauhi, bukan untuk dicoba, sementara yang halal adalah untuk kita pelajari dan kita nikmati. Itu konsep dasar kehidupan kita. Teman-teman sekalian, apa yang saya baru sampaikan tadi bahwasanya kita mengejar prestasi dunia, kita usahakan selalu hubungkan dengan niat yang baik. Perbuatan mubah dalam Islam boleh berubah menjadi sunnah di saat Bapak Ibu mengatur niatnya. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang mengajar lebih dari 40 tahun di Masjid Nabawi. Beliau punya karya tulis cukup banyak, sudah meninggal. Beliau mengatakan amal-amal mubah, perbuatan-perbuatan mubah yang duniawi bisa diubah menjadi sunnah kalau orang niatnya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, makan dan minum mubah. Anda boleh makan selama halal. Lapar makan silahkan, selama tidak haram itu. Tetapi itu mubah saja. Mubah apa definisinya? Dilakukan, dinikmati, boleh, ditinggalkan tidak berdosa. Semuanya boleh saja. Dinikmati boleh, ditinggalkan juga tidak masalah. Itu mubah. Tapi Anda bisa mengubahnya menjadi sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dan dinikmati dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, artinya bisa berubah. Nah, makan dan minum bisa Bapak Ibu ubah dengan niatnya. Kalau saya makan dan minum karena ingin memberikan hak tubuh. Karena Allah sebagai pencipta memberikan sinyal lapar dan sinyal haus berarti tubuhmu sedang butuh nutrisi dan cairan. Kapan kita niatkan itu saja. Mengalihkan niat kita dari hal yang mubah. Hanya sekedar menghilangkan lapar dan haus atau dahaga. Kepada menjaga dan merawat tubuh yang Allah amanahkan. Maka kita sudah mendapatkan pahala. Mandi mubah. Kalau kita cuma sekedar gerah lalu mandi, menghilangkan gerah saja mubah. Tapi Anda bisa mendapatkan pahala dengan niat, saya mandi karena ingin memberikan hak tubuh saya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta memberikan rasa gerah, maka dengan saya mandi segar, saya coba memberikan hak tubuh saya. Maka itu berarti menjadi pahala. Karena memang dalam Islam semua itu bisa menjadi pahala. Orang matikan penganutnya untuk mengejar prestasi dunia. Bahasan kita bukan sedang menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian ke depannya tentang masalah kalau begitu nanti saya nggak usah menjabat, kalau begitu nggak usah saya bekerja, nggak usah saya menjadi pengusaha, nggak usah saya kejar prestasi dunia. Ini keliru. Kita boleh mengejarnya, tapi jangan lupa hubungkan semua itu dengan akhirat. Perhatikan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nah, ini yang di garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Kita jangan lupa ada hari pulang menuju ke akhirat sana. Cepat atau lambat, tua atau muda, sakit ataupun sehat, kita pasti akan meninggal satu waktu. Berapa banyak orang yang meninggal masih bayi, masih anak-anak, remaja, kemudian belum menikah, ya. Kemudian atau sudah menikah, baru pengantin baru sudah meninggal, atau punya anak sekian, atau nanti kalau sudah tua sekali baru meninggal, itu banyak, bervariasi. Jadi memang pasti akan meninggal satu waktu. Baik, yang kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian adalah, coba renungi baik-baik, ya. Nanti kalau ajal itu datang, apakah kita termasuk orang yang bersyukur pada saat meninggal, karena banyaknya persiapan dan bekal kita, atau malah kita orang yang menyesal. Untuk membahas poin ini dalam pembukaan kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala sudah turun 1400 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, dan akan terus ditilawakan sampai hari kiamat nanti. Saya ulangi, surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 mulai. Ja'a ahadahumul mautu qala rabbi rji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ayat 99. Jadi nanti orang-orang yang sedikit sekali amalnya, banyak dosanya, apalagi kalau dalam keadaan kafir, di saat dia akan dicabut ruhnya oleh malaikat maut, maka dia akan berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Kira-kira untuk apa? Apakah untuk mengejar lagi makanan favoritnya, kumpul dengan keluarganya, meeting miliaran rupiah, atau mungkin rekreasi ke satu tempat yang dia senangi semasa dia hidup? Tidak, teman-teman. Perhatikan ayat 100-nya. Allah gambarkan kenapa mereka minta kembali ke dunia. Ayat 100 perhatikan. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, ya, dia minta hidup di dunia ditunda kematiannya, dikembalikan ke dunia untuk apa? Agar aku berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Tujuannya untuk itu. Di saat orang sudah mati, dia sudah lihat malaikat maut.
Dia sudah lihat hakikat apa yang dijanjikan dan diancamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang kalau beramal soleh nanti فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang seperti berbuat biji sawi, seperti yang berbuat keburukan seperti biji sawi, dia juga akan diperlihatkan. Maka dia akan nampak semua itu. Dia berharap bisa kembali ke dunia agar bisa beramal soleh yang pernah dia dulu tinggalkan. Lalu Allah bilang, sekali-kali tidak. Nggak mungkin terjadi itu. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Walaupun mereka bilang begitu, nggak mungkin. Atau miskin, sakit atau sehat. Ya. Lalu Allah mengatakan, dan di hadapan mereka ada dinding. Bahasa Arabnya barzakh, maksudnya kuburan. Sebelum dibangkitkan hari kiamat nanti. Sampai hari mereka dibangkitkan. Di sini saya ingin titik beratkan dulu sebelum kita lanjut ayat 101 dan seterusnya. Pernah dalam sebuah hadis teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kuburan. Beberapa kuburan. Lalu beliau berhenti sejenak. Dan beliau sahabat-sahabat juga sekalian berhenti di sekitar beliau. Lalu beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamai. Maksudnya demi Allah, sesungguhnya pemilik kuburan ini, ditunjuk kuburan itu, lebih mencintai 2 rakaat sholat yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maknanya? Kalau seandainya orang ini hidup, dihidupkan lagi sama Allah, dia akan kejar 2 rakaat sholat sunnah. Coba renungi baik-baik. Ada riwayat yang unik sekali. Saya selalu mengulang-ulangi riwayat ini. Untuk mencas sendiri iman saya Bapak Ibu sekalian. Agar jangan sampai luput dari kita kesempatan amal soleh. Mahal sekali itu. Kalau Allah kasih kesempatan Bapak bisa duduk begini. Dengar azan bisa sholat. Ada orang miskin bisa sedekah. Macam-macam. Bisa baca Quran. Bisa berbuat baik sama pasangan kita. Sama orang tua kita. Anak-anak. Sama manusia secara umum. Itu kalau Allah kasih peluang itu luar biasa. Ya. Ada sebuah riwayat. Disebutkan oleh Al-Mudhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disesuaikan oleh Syekh Albani. Di zaman Nabi SAW ada 3 orang dari satu suku Arab masuk Islam dan pada saat itu diikram atau dimuliakan, dijadikan sebagai tamu di rumah oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu, Talha bin Ubaidillah ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Orang yang sangat mulia. Dijadikan tamu di rumahnya. Subhanallah, dia ceritakan, dia bilang berjalan waktu. Dari 3 orang ini, orang pertama dari 3 orang ini ikut jihad. Lagi ada jihad, dia ikut perang, mati syahid. Berjalan waktu lagi, orang yang kedua dikumandangkan jihad, ikut juga mati syahid. Lalu orang yang ketiga meninggal setelah itu beberapa waktu, kemudian meninggal tapi bukan mati syahid, mati di atas ranjang saja, mati biasa. Yang uniknya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu mengatakan, saya melihat dalam mimpi saya, kalau Allah perlihatkan yang paling depan dalam mimpi dan paling mulia di antara mereka yang mati di atas ranjang. Lalu datang setelahnya orang yang mati syahid yang nomor 2, lalu orang yang mati syahid pertama itu paling belakang. Dia bilang, saya bingung dengan mimpi ini. Sebab di benak dia, yang terbaik adalah yang mati syahid pertama. Kok bisa yang mati di atas ranjang ini yang paling depan, yang paling tinggi mulia kedudukannya? Dia langsung lapor kepada Nabi SAW selepas sholat subuh, ya Rasulullah begini kejadiannya. Kata Nabi SAW, kenapa kau heran hai Talha? Mana kau dari sholatnya orang itu berapa hari? Zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Subhanallah, kalau Bapak Ibu dikasih umur seminggu aja, beda sama orang lain, dan Bapak Ibu isi dengan sholat saja, azan, sholat, ada kesempatan baca Qur'an, ya berbuat baik sama orang, senyum, bantu orang susah, juga orang sakit, apalah kita kerjakan, itu sudah sangat mahal, yang mungkin orang kalau meninggal berharap bisa kembali mengerjakan itu. Maka jangan sia-siakan waktu. Seringkali kita buang-buang waktu, dan kita tidak isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan variasi ibadah banyak sekali. Ini poin penting. Poin yang hadis yang lain mirip dengan ini, tapi ada 2 orang di masa Nabi SAW, dua-duanya bersahabat. Mirip tadi kisahnya, tapi ini berbeda riwayat. Yang pertama meninggal mati syahid di medan perang. Seminggu kemudian meninggal orang yang kedua, mati di atas ranjang saja. Kemudian pada saat disolati, yang kedua, yang pertama sudah disolati Nabi SAW. Yang kedua, kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian tentang orang ini dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu? Nah, pekan lalu mati syahid. Para sahabat tangkapnya, yang meninggal pekan lalu pasti lebih baik. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, semoga saja orang yang meninggal ini bisa sederajat dengan teman yang meninggal minggu lalu. Karena bersahabat. Maka kata Nabi SAW, sungguh derajatnya orang ini dibandingkan teman yang pekan lalu antara langit sama bumi. Ini lebih tinggi. Kata Nabi SAW begitu. Lalu sahabat semua bingung. Kata Nabi SAW, karena dia sempat beribadah seminggu dibandingkan temannya. Coba bayangkan. Itu luar biasa. Jadi jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Jangan dengarkan waktu sholat, hayya ala sholat. Allah yang panggil. Muadzin satu dunia semuanya mengucapkan kalimat yang sama. Orang Afrika, orang Melayu sama aja. Ayo sholat, hayya ala falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Lalu gak sholat. Tunda-tunda.
Kenapa nggak dikerjakan? Panggilannya belum tentu terulang. Bahkan bisa saja amal ibadah yang sedang kita kerjakan itu adalah amal terakhir. Saya selalu menjadi bersama kami, ingat Bapak Ibu sekalian, jadikan peluang dan kesempatan amal soleh kita yang sempat kita kerjakan itu adalah amal yang terakhir. Mungkin selanjutnya kita meninggal dunia. Dan subhanallah, amal soleh itu susah untuk terulang. Belum tentu bisa ada kesempatan. Contoh, misal, tadi malam ada orang yang tidak tahajud. Karena dia pikir sunnah. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, sunnah pun tetap perintah agama. Jangan kena sunnah kita nggak kerjain. Enggak. Kalau kita selalu berhujjah, beralasan, kan sunnah, ya udah berarti sunnah dihapus dari syariat. Nggak mungkin. Kita dianjurkan untuk mengerjakan. Justru itu menguatkan nanti amal-amal wajib, kan gitu. Jadi nggak boleh. Sekarang kalau ada orang misalnya tadi malam nggak sholat tahajud, kenapa sunnah atau ketiduran? Rugikah dia? Berdosakah dia? Jawabannya tidak. Tapi rugikah dia? Iya rugi. Sekarang kalau misalnya saya sebutkan nih, misalnya keutamaan sholat malam, kata Nabi SAW, jangan tinggal orang-orang saleh sebelum kalian. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kerjakan sholat malam karena dia adalah sholat yang afdal setelah sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, sesungguhnya awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka beruntunglah orang tersebut, kalau dia rusak maka rugilah dia. Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, mungkin lupa wudu, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang rakaat dia lupa, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, cari sholat-sholat sunnahnya. Kalau ditemukan maka disempurnakan sholat wajibnya. Dan begitu berlaku pada semua ibadah yang lain. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, zakat dibantu dengan sedekah, haji dibantu dengan umroh. Jadi amal sunnah ini manfaatnya besar sekali. Seperti itu. Ya. Nah sekarang kalau kita ketinggalan, kita rugi. Karena kalau bisa Bapak Ibu sudah dengar keutamaan seperti ini. Bisa nggak kita minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke malam tadi malam, saya mau sholat tahajud. Nggak bisa. Cuma bisa kita kerjakan malam ini kalau kita belum meninggal. Tadi malam tercatat selamanya. Sampai hari kiamat di buku amal kita, si fulan nggak sholat malam. Gitu. Saya subhanallah, saya jadikan selalu pemicu Bapak Ibu sekalian dan cambuk yang berat buat saya gitu kan. Kalau ada satu kesempatan ibadah yang hilang, dan itu selalu saya jadikan sebagai pegangan hidup supaya saya nggak lalai gitu. Satu waktu di Jakarta, di Condet, saya kedatangan tamu di rumah. Jadi seorang ikhwah kita di pengajian, ngobrol-ngobrol. Waktu itu subhanallah transisi perubahan waktu sholat. Biasanya jam 12 lewat 10 baru azan. Itu mundur waktu, saya nggak ikutin itu. Saya cuma andalin saja dengar azan, saya ke masjid. Pas sudah jam 12 lewat 10 kok nggak dengar azan. Kebetulan masjid dekat rumah mikrofonnya rusak. Jadi nggak kedengaran. Saya lihat jam, saya bilang sama tamu, akhi ini sudah jam 12 lewat 10, sebenarnya sudah masuk azan. Waktu sholat kita nggak dengar, tapi kita kesana aja. Saya boncengan motor sama beliau, masuk ke masjid, subhanallah. Begitu masuk ke masjid, imamnya sudah sujud rakaat pertama. Sambil saya masuk ke masjid, Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman saya pribadi gitu. Saya masuk masjid sambil saya mengatakan, subhanallah, saya bahkan tidak bisa mengatakan pada imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau dicatat sama malaikat dari takbiratul ihram pertama, nggak bisa. Selamanya Khalid Basalama ini nggak ikut rakaat pertama di duhur di waktu itu, selamanya. Nggak bisa kita perbaiki. Ini rugi sekali, gitu kan? Orang yang sholat mendahului saya di takbiratul ihram pertama, pasti lebih besar pahalanya, otomatis itu. Kenapa sholat itu kan dari takbiratul ihram sudah dicatat. Begitu imam Allah Akbar, kita Allah Akbar sudah dicatat oleh malaikat. Mulai pada saat itu doa iftitah, al-fatihah dan seterusnya. Beda dengan orang yang masuk 1 rakaat, masuk 2 rakaat, beda pahalanya. Maka ini jangan sampai jadi penyesalan nih, ya. Jangan sampai jadi penyesalan. Karena Bapak Ibu sekalian, kami hanya bisa, semua teman-teman daya akan sama. Hanya bisa teriak-teriak di mikrofon seperti ini. Ayo Pak Ibu, ayo ibadah, ayo begini. Keputusan di tangan Anda. Sayang sekali kalau ada orang bubar dari pengajian. Oh bagus ya, udah selesai. Sudah dapat apa? Bukan itu tujuannya. Majelis ilmu itu Bapak Ibu sekalian, tujuannya agar Bapak Ibu merasa, oh saya kurang nih, terus dikerjakan. Oh saya salah nih, terus istighfar. Nah itu tujuan majelis ilmu. Supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Itu tujuannya. Jadi jangan dihilangkan tuh kalau muncul perasaan seperti itu kalau dari majelis ilmu. Sebagaimana orang juga kalau hadir dalam majelis foya-foya, diskotik, bukan, pasti beda. Mereka makin jauh dari agama Allah SWT. Makin terjerumus dengan syaitan. Itu juga dengan majelis ilmu. Baik, kita lanjutkan ayat 101-nya. Masih surah Mu'minun tadi ya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup nanti pada hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Maksudnya antara orang tua sama anak, suami istri, saudara sama saudara, tetap ada status nasabnya, tapi mereka sudah tidak saling cari tahu lagi di mahsyar nanti. Ini Allah jelaskan dalam firman yang lain, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat nanti orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang semua pikirkan dirinya sendiri-sendiri.
Orang tidak berani ketemu sama orang tuanya, tidak berani ketemu sama anaknya, tidak berani ketemu sama suami istri, tidak berani antara suami dan istri sama suami, tidak berani ketemu sama teman-temannya, tidak mau. Takutnya nanti ada hak mereka yang belum dikasih, lalu dituntut, coba. Itu saking beratnya hari itu gitu. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Harus kita betul-betul memperbaiki dua hal, hubungan kita sama Allah dan hubungan sama manusia. Saya sering menjadikan prinsip hidup saya juga begini Bapak Ibu sekalian. Dan saya jadikan juga penyampaian di penceramah. Cukup banyak jemaah juga yang merasa itu manfaat kalimat ini. Saya katakan, ayo kita menuju ke akhirat dengan membawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawalah menuju ke akhirat kematian kita, amal saleh dan teman saleh. Dua ini. Selalu sibuk dari zikir, baca Quran, dari Quran dengarin ceramah, dari ceramah berkata yang baik, ilmu pengetahuan, apalah dari manfaat yang lain gitu. Dari amal saleh. Kemudian bawa teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik ini dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, ada orang nanti dari neraka, Bapak Ibu sekalian akan dikeluarkan dari neraka sampai ahli neraka semua bingung. Ini orang keluar bagaimana? Kok bisa? Dia sudah dibakar neraka. Kemudian mereka saling bertanya, apakah ada amal solehnya orang ini? Ahli neraka saling ngomong satu sama yang lain. Maka tidak ada yang bisa jawab. Sampai malaikat mengatakan, sungguh dia dikeluarkan karena syafaat atau pemberian sahabatnya atau yang orang kenal dia yang saleh. Maka pada saat itu, ahli neraka semua berharap di dunia dulu mereka punya sahabat yang baik. Yang bisa membawa kita ke surga gitu kan. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan musuh. Nah ini penting. Jangan dari dosa ke dosa. Kalau kamu berbuat dosa bertobat segera. Kemudian jangan bawa musuh. Dari tiap hari gosipin orang, tiap hari fitnah orang, tiap hari cuma tahu kesalahan orang. Ini nggak boleh. Yang nampak depan mata kita kalau ada kesalahan orang, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan, perintahkan kebaikan, sampaikan kebaikan dan larang dari kemungkaran dengan cara yang baik. Kalau kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Karena mencari-cari aib seorang muslim ini jadi masalah juga, ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mencari-cari aib saudara yang muslim, maka Allah akan juga membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Bukan tugas kita untuk itu. Allah berfirman selanjutnya 102-nya, "Faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun." Siapa yang pada hari itu berat amal salehnya, ibadah-ibadahnya lebih baik daripada dosanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, selamat. Dan ini ditentukan sekarang. Supaya timbangan amal kita nanti berat, di sini ditentukan. Gak bisa nanti di akhirat baru kita mau kerja amal saleh, gak bisa. Udah gak mungkin. Ya. Kemudian ayat 103-nya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka yang celakakan dirinya. Dan mereka kekal dalam neraka Jahannam. 104-nya Allah gambarkan bagaimana ahli neraka supaya kita hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah Bapak Ibu sekalian menurunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari kesalahan kita atau untuk menarik kita berbuat amal saleh. Allah berikan kita sebebas-bebasnya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau beramal amal silakan, amal saleh silakan, dan siapa yang mau kafir silakan. Tapi masing-masing bertanggung jawab. Makanya ahli neraka nanti Bapak Ibu sekalian masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Memang dia pantas masuk ke situ. Karena dia sendiri yang buat. Allah sudah larang, jangan zina, jangan bohong, jangan ini, jangan itu, jangan. Dia tetap lakukan, dia tidak taubat, ya sudah, kena hukumannya. Kan itu. Allah sudah perintahkan sholatlah, puasalah, zakatlah, hajilah dan seterusnya. Tinggal dia kerjakan dapat pahala. Di neraka digambarkan talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Nanti muka mereka dibakar api neraka dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Di sini ada hadis yang menjelaskan yang dimaksud dalam ayat ini kata Nabi SAW adalah saking panasnya neraka sampai bibir atas ahli neraka itu melepuh dan bisa dilipat ke kepalanya. Naudzubillah. Ini hadis sahih menjelaskan itu. Dan bibir bawahnya melepuh sampai bisa ke pusatnya, ke perutnya. Itu namanya cacat. Di sini Allah mengatakan api neraka akan membakar muka mereka kena panas yang melepuh bibirnya sampai mereka cacat. Setengahnya bisa dilipat ke atas, setengahnya bisa sampai ke perut, tapi tidak mati. Subhanallah, kalau orang ditangkap di pinggir jalan Bapak Ibu sekalian, maling misalnya, mencuri, selama dia masih hidup mungkin ada orang yang masih gebukin, karena orang pikirkan dia masih hidup, masih rasakan sakit. Tapi kapan dia meninggal dunia, udah gak ada lagi orang yang pukul. Kenapa? Karena orang tahu orang mati gak rasa sakit kan. Di neraka itu Bapak Ibu sekalian tidak ada kematian, mati cuma satu kali. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, la yadhuquna al-mauta illa mautatal ula. Sesungguhnya orang yang sudah mati itu tidak akan pernah merasakan mati lagi kecuali satu kali saja. Jadi neraka itu 24 jam disiksa non-stop.
Nggak ada negosiasi, nggak ada sogokan, nggak ada apa-apa. Pokoknya siksa ya siksa. Kemudian Allah berfirman kepada ahli neraka 105-nya, Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun? Bukankah kata Allah, ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu semuanya, tapi kamu selalu mendustakannya. Pak, Bu, ingat, sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, bakti orang tua, juga orang sakit, kita ingatkan, majelis ilmu, ya berbagilah, gitu kan. Jangan ini, jangan itu, jangan riba, jangan membunuh, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan ini dan itu. Ya sudah diingatkan, tapi sudahlah, apain nasihatin saya? Allah bilang, kan dulu sudah diingatkan kamu tentang ayat-ayatku, tapi kamu yang tidak mau dengar, ya, kamu mendustakannya. Lalu kemudian ahli neraka menjawab Allah. Perhatikan, Allah sudah buka sekarang. Ini nanti akan terjadi di neraka, wa'udzubillah. Dan kita sebagai seorang muslim tidak ragu dengan firman Allah. Perhatikan 106-nya. Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Baru saat itu mereka ngakuin, iya saya nyesal dulu ya Allah riba, saya nyesal dulu ghibah, saya nyesal dulu fitnah. Ya. Lalu mereka bilang 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Untuk apa? Dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali lagi dalam dosa, dalam kekafiran, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Di saat itu mereka baru tahu, baru lihat. Kan kita tidak perlu Bapak Ibu sekalian lihat dulu, celaka dulu, baru mau taubat, jangan. Kita sudah tahu nih kalau kita balap-balapan, ugal-ugalan, jalan licin jatuh, bisa patah kaki, bisa pecah kepalanya. Kenapa dicoba? Neraka itu bukan untuk dicoba. Allah sampaikan siksanya untuk kita jauhi. Teman-teman kalau di kantor begini kan tahu, misalnya kalau bekerja, mohon maaf bukan menggurui tapi saya kasih contoh perumpamaan. Di setiap kantor kita atau perusahaan kita kalau mendaftar menjadi pegawai, maka pasti akan ada fasilitas dikasih ya. Anda kalau kerja sekian jam per hari, 8 jam per hari, ini fasilitas yang dikasih, ada mobil, ada gaji, ada bonus, ada A, B, C, D, semuanya disebutkan. Tujuan perusahaan agar Anda ikut ini dan Anda menjadi pegawai prestasi kan, yang berprestasi. Tapi di sisi lain, perusahaan juga akan menjelaskan kepada Anda, kalau Anda telat, kalau Anda ini ada SP1, ada SP2, ada SP3, ada nanti PHK dan seterusnya. Diancam, gitu kan? Perusahaan tidak mau sebenarnya Anda kerja ancaman itu. Tujuannya supaya jadi berprestasi. Allah SWT begitu sebenarnya, tanpa disamakan dengan makhluk. Allah mau kita ini selamat. Tapi Allah jelaskan beberapa hal buruk supaya jangan sampai kita terjerumus. Begitu sebenarnya. Jadi pegawai di perusahaan yang berakal, dia akan jalankan sesuai dengan jadwalnya, perintah, peraturan lah SOP perusahaannya dan segala macam. Maka dia akan dapat fasilitas sederhana kok. Dia membangkang ugal-ugalan, dia akan dipecat. Hilang semua fasilitas tersebut. 108-nya, ini unik sekali. Ada saya akan bacakan nanti hadis tentang ini ya. Allah berfirman pada saat mereka bilang, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kalau kami kembali lagi pada kekafiran, pada maksiat, maka kami orang zalim. Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ini firman Allah, Bapak Ibu demi Allah nanti akan didengar oleh ahli neraka. Tidak ada kebohongan dalam masalah ini. Tidak ada keraguan. Allah mengatakan, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku. Subhanallah, ada sebuah hadis merincikan tafsir makna ayat ini. Bunyinya begini, kata Nabi SAW, nanti ahli neraka, mereka karena kesakitan 24 jam non-stop siksaan terus, maka mereka memanggil para malaikat penjaga neraka. Istilah julukan mereka Zabaniya. Falyadu unadiya sanadu Zabaniya. Mereka boleh kata Allah neraka, panggil siapa saja kami akan panggil Zabaniya. Malaikat-malaikat yang keras, kasar, selalu patuh kepada Allah. Potong-potong, bakar-bakar, gak ada negosiasi. Maka mereka panggil, tolong minta supaya Allah ringankan kami sehari saja. Maka para malaikat tidak berbicara dengan mereka, seingat saya riwayat itu 40 tahun. Gak bicara sama mereka, dibiarkan saja. Setelah itu pun malaikat mengatakan, hina kalian di dalam situ. Tidak ada gunanya negosiasi. Lalu mereka panggil Tuhan mereka, ya Tuhan kami, ya Allah. Allah ini punya sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Semua itu bermakna apa? Kasih pengasih, penyayang, yang maha lembut, Al-Latif. Sifat-sifat Allah luar biasa gitu. Tapi di situ nanti kalau orang masuk neraka, Allah nggak pakai sifat-sifat ini. Allah akan pakai sifat yang berbeda. Yang Allah juga itu syadidul iqab, berat siksaannya, gitu kan? Allah itu juga kalau murka itu luar biasa. Maka nggak boleh kita masuk ke ranah itu. Maka di saat itu Allah SWT tidak berbicara dengan mereka, kata Nabi SAW, seumur dunia. Seumur dunia ini berapa miliar tahun itu? Allah nggak bicara sama mereka. Setelah itu pun, setelah sekian seumur dunia, maka baru Allah bilang 108 ini. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dalam neraka dalam keadaan terhina dan jangan pernah bicara sama aku.
Setelah seumur dunia, miliaran tahun mereka mohon-mohon, Allah nggak jawab. Setelah dijawab pun dia bilang gitu. Kata Nabi Muhammad SAW pada saat itu mereka putus asa. Karena sudah tidak ada lagi yang mereka bisa minta pertolongan. Dan saking banyaknya air mata mereka yang keluar, sampai seperti lautan, kalau kapal mau atau bahtera mau diarungkan di atasnya, maka bisa jalan di atas air mata mereka. Dan sungguhnya kata Nabi SAW, mereka menangis ganti air mata keluar darah. Tapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini kenapa semua? Hanya karena riba? Hanya karena tidak mau sholat? Hanya karena durhaka sama orang tua? Untuk apa? Kenapa kita gak jadi orang yang baik saja? Sementara Islam itu teman-teman sekalian mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik. Anda kalau masuk dalam Islam secara kafah, menyeluruh seperti Allah bilang, ya alladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang beriman, masuk dalam Islam secara kafah. Amalkan semua isinya, yang wajib, yang sunnah, amalkan semuanya. Tinggalkan semua larangannya, haram dan makruh tinggalkan saja, gitu kan? Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan yang membuat kalian lalai dari mengerjakan ibadah itu. Orang kalau mengikuti perintah agama ini, Bapak Ibu sekalian, jadi orang baik. Islam kan suruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, kan baik. Islam larang kita apa? Ghibah, ceritain aibnya orang, fitnah, mukul, mencuri, membunuh, tidak boleh semuanya. Berarti kita kalau masuk ke dalam Islam, jadi orang Islam yang benar, jadi baik sebenarnya. Gitu kan? Islam tidak akan pernah tercemarkan dengan buruknya penganutnya yang melanggar perintah agama. Orang yang berpegang teguh pada agama ini akan pasti baik. Lalu Allah menggambarkan tentang keadaan orang-orang jadi Bapak Ibu pasti lihat juga di dunia ini. Seringkali mereka mengolok-olok orang soleh dan solehah, ya. Baik orang muslim atau orang kafir biasanya mengolok-olok orang-orang yang baik gitu. Allah menceritakan 109-nya. Innahu ana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku dulu di dunia. Mereka selalu berdoa berkata, ya Tuhan kami. Orang-orang saleh selalu berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu 110-nya Allah mengatakan, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu, hai ahli neraka, menjadikan mereka buah ejekan. So alim, ngapain sih begitu, ngapain sih begini, gitu kan. Jadi diolok-olok orang lurus ke agama, bahkan dianggap aneh mungkin di keluarganya. Kalau azan sholat, kalau dia melakukan ketaatan-ketaatan dianggap aneh. Allah bilang ini. Lalu kalian kata Allah, dan kamu selalu menertawakan mereka. 111-nya, inni jazaitumul yawm bima sabaru annahum humul faizun. Dan sungguhnya ketahuilah di hari ini kata Allah, di hari kiamat Allah mengatakan, qala, Allah tanya ahli neraka lagi, kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahun lamanya kamu tinggal di dunia? 113-nya, qalu labithna yawman wa ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi cuma sehari atau setengah hari saja. Walaupun umurnya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, mereka jawabannya sama. Kami cuma sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Makanya mereka tidak bisa hitung lagi di sini pada saat itu, sudah tidak bisa hitung. Tapi mereka merasa seakan-akan baru sehari dan 2 hari. Di dunia ini kita bisa rasakan Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin teman-teman pernah ketemu sama temannya yang dulu sama-sama SD misalnya. Terus kemudian kita ngomong, ingat gak dulu? Ini usia cerita 30 tahun lalu, 4 tahun lalu misalnya ketemu. Sekarang baru ketemu gitu. Kita cerita dulu di kelas, ingat gak? Dulu kena kita makan di kantin ini gak? Seperti baru kemarin, begitu kehidupan dunia. Nanti kalau kita meninggal teman-teman sekalian, kita masuk surga insya Allah. Kalau beriman, maka kita akan lihat nanti Bapak Ibu sekalian histori hidup kita. Oh, ini jatuh dari rahim ibu, ini tangisan pertama, hembusan nafas pertama, ya, kedipan mata pertama, yang kedua, yang ke-100, yang ke-1000, terus sampai mati. Oh, ternyata cuma ini historinya. Pendek sekali, sebentar sekali itu. Ya. Maka jangan isi ini dengan hal-hal yang sia-sia gitu. Lalu Allah mengatakan di 114-nya, qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, sayang sekali, kamu tidak tahu kalau kamu tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Namun, kamu tidak mau tahu itu, tidak mengetahuinya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menyadarinya. Terakhir di sini di surah ini kita baca 115-nya, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian di muka bumi ini sia-sia, ya? Hanya main-main saja dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Tanda tanya gitu, ya. Saya ingin mengingatkan kembali tentang tujuan kita diciptakan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu ada di muka bumi ini
lahir dari kita kecil, kemudian kita mulai sekolah, kejar prestasi, bekerja sampai Bapak Ibu Masya Allah, kerja di negeri orang seperti ini, kemudian berlalulah masa-masa hidup kita suka dukanya, sampai nanti kita tua, meninggal, gitu kan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa tujuannya kita ada di muka bumi ini? Untuk apa kira-kira? Perhatikan, kita kembalikan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Perhatikan, ini asas daripada kita diciptakan. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Ustaz, saya diciptakan untuk sholat, iya. Untuk puasa, iya. Untuk zakat, iya. Bakti orang tua, iya. Baca Quran, iya. Zikir, iya. Ya. Itu ya, menikmati atau mengerjakan, menikmati yang halal dan mengerjakan yang diperintahkan, iya. Ada tujuan lain? Tidak ada tujuan lain. Memang untuk itu, untuk beribadah kepada Allah. Kita nggak diciptakan untuk gibah orang, untuk fitnah, untuk pukul, untuk ganggu orang lain. Nggak, itu nggak ada tujuannya di situ. Tujuan kita ini. Maka kembali kepada tujuan dasar kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan keluar dari tujuan itu. Sekarang kita lihat surah Al-Munafikun. Ini juga ada di ayat 10-nya, menggambarkan surah nomor 63 ya, menggambarkan tentang penyesalan. Ya. Nanti pada saat meninggal. Surah nomor 63, ayatnya ayat 10. Tentu sampai ayat 12 nanti ya, 3 ayat terakhir. Ayat 10-nya bunyi begini. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Dan segera keluarkan, belanjakan sebagian dari hartamu di jalan Allah. Sedekah segera. Jangan tunda-tunda. Cari kantong-kantong sedekah itu. Sebelum, kata Allah, datang kematian kepada seseorang antara kalian. Lihat malaikat maut, baru dia berkata, Ya Rabbku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Berapa menit aja? Kasih saya kesempatan ya Allah, jangan cabut dulu sekarang. Berapa menit aja? Gitu kan? Untuk apa? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Maaf tadi saya bilang sampai ayat 12, ini cuma 11 ayat ya, sampai ayat 11-nya. Lalu Allah bilang di ayat 11-nya, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirun bima ta'malun." Namun ketahuilah Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Tidak bisa ditunda, walaupun 1 detik nggak bisa. Jadi itu harus mati, di tempat itu juga harus mati. Ya. Dan ketahuilah Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Pasti Allah akan balas semua apa yang dikerjakan. Ini perhatikan baik-baik. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan, ada yang tawarkan sedekah, kesempatan ada kotak amal masjid, ada bantuan, misalnya Bapak Ibu di kampung sana atau di kota kita di Indonesia ada yang WA, dari masjid mau dibantu, bantu berapa saja nggak masalah. Jangan nanti kita meninggal harus menyesal. Kesempatan ada Quran bukan cuma untuk dipajang, diranjang antara suami istri di lemari, baca, gitu kan. Buku-buku agama baca. Di masa kita sekarang ini luar biasa Allah mudahkan kita untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Online bisa. Mau baca ilmu apapun semua ada sekarang. Google sudah jadi kayak perpustakaan berjalan. Tinggal ketik keutamaan sedekah, keutamaan ya sholat malam, keutamaan sholat duha. Mau baca buku cukup banyak kitab-kitab yang tersebar. Kenapa kita nggak sia-siakan? Nonton cuplikan ceramah juga banyak. Kita lihat di sini selanjutnya surah Al-Fajr ayat 24 ya. Jadi setelah membahas 2 ayat lagi, kita break sholat isya bagi teman-teman yang mukim insyaAllah, baru kita lanjutkan setelah itu. Sekarang ayat kita yang ketiga ya. Tadi sudah kita baca surah Al-Mu'minun, ayat 99 tadi, sampai habis. Tadi 108 kalau salah ya. Maaf, 117, maaf. Kemudian, dalam surah tadi Al-Munafikun, surah nomor 63, ayat 10 dan 11. Sekarang surah Al-Fajr ayat 24. Ini pendek sekali ayatnya. Bunyinya, ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti orang-orang yang mati itu akan mengatakan ini. Kalau sedikit amalnya, apalagi kafir. Duhai, alangkah baiknya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Tapi gak ada gunanya lagi. Pada saat dia meninggal, pada nyesal gak ada gunanya. Ya. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, surah Al-Hasyr ayat 18. Maksudnya yang terakhir kita bahas sekarang ya. Kesempatan sebelum sholat ini. Al-Hasyr ayat 18. Bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, kerjakan diperintahkan, jauh yang dilarang, gitu kan? Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Harus segera punya persiapan untuk hari pulang, hari akhirat, gitu kan?
Dan bertakwalah kepada Allah, selalulah takut kepada Allah, patuh. Yang halal nikmati, yang diperintahkan kerjakan, yang haram jauhi. Ya. Kalau pernah terjerumus bertobat gitu kan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Qatada rahimahullah mengatakan dalam tafsir surah Al-Hasyr ayat 18 ini, senantiasa Tuhanmu Allah mendekatkan hari kiamat sampai-sampai dia menjadikan seperti akan terjadi besok. Jadi maksudnya orang akan merasa pendek sekali gitu. Ternyata sudah akan terjadi kiamat. Jadi sangat dekat. Dan ingatlah selalu statement Umar radhiyallahu anhu. Umar ini jeli sekali. Beliau mengatakan, hisablah, introspeksilah dirimu, ya, sebelum kamu dihisab atau diperiksa nanti amal perbuatanmu pada hari kiamat. Dan timbanglah dirimu, ya, timbanglah amal baikmu sebelum amal baikmu ditimbang nanti hari kiamat. Karena sungguhnya akan mudah bagimu menghadapi hisab besok di hari kiamat jika kamu selalu mengintrospeksi dirimu saat ini. Dan hiasilah dirimu dengan amal saleh untuk menghadapi hari yang besar ketika manusia dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 18 ini, bukan tambahan ayat ya. Dari tadi saya katakan 4, tapi ini statement Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat itu kamu akan dihadapkan kepada Allah, tidak ada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi baginya. Jadi kalau ada orang anggap, saya buat ini, nggak ada yang tahu. Allah tahu. Allah punya cara untuk memberikan peringatan. Tentu kita nggak boleh cari-cari kesalahan orang, tapi kita sendiri introspeksi diri kita. Harus kita muhasabah teman-teman sekalian. Kalau batas waktu umur ini akan ada pertanggungjawabannya semua di sisi Allah SWT. Kita akan tambah nanti dengan statement-statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah ini dan bagaimana mereka membangun pondasi hidup mereka untuk menghadapi hari pulang nanti. Yang unik sekali adalah dalam sebuah riwayat ini, bahwasanya Rasulullah SAW marra bisuk, pernah melewati sebuah pasar. Dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu katafahu. Maksudnya beliau masuk dari sebuah wilayah namanya Aliyah di Madinah dan sebagian orang ada yang mengikuti Nabi SAW, ada di sekitar beliau. Famarra bijazi asaq mayyitin fatanawalahu wa akhadha bi udhunihi thumma qala. Lalu Nabi SAW sempat melewati bangkai anak kambing jantan, sudah jadi bangkai. Lalu beliau memegang yang kedua telinganya kecil. Lalu Nabi SAW memegang telinga bangkai kambing itu sambil diangkat. Lalu beliau bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini dengan 1 dirham? Bangkai kambing, ya, kupingnya kecil. Ini biasanya dianggap aib gitu. Faqala, maka para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Tentu kami tidak mau ya Rasulullah. Lalu kami mau apakan juga bangkai, gitu kan? Qala atuhibbuna annahu lakum? Mau enggak soal saya kasih gratis? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fih. Maka mereka mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kalau dia hidup pun anak kambing ini ada aibnya, kupingnya kecil. Enggak ada yang mau gitu. Li'annahu asak, maksudnya kupingnya kecil tadi. Atau cacatnya. Fa kaifa wa huwa mayyit? Bagaimana sekarang sudah jadi bangkai? Hidup aja kami enggak mau. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Faqal, ini pesan Nabi SAW. Wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Demi Allah sesungguhnya dunia itu lebih hina ya di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing ini. Artinya dunia jangan sampai menjadi target utama gitu. Tapi dia ditunggangi untuk menuju ke akhirat. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Dalam riwayat lain ya, demi Allah sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian. Riwayat yang lain juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, inna mat'am ibn Adam ju'ila mathalan di dunia. Sesungguhnya makanannya anak Adam yang kita biasa makan, apapun variasinya, intinya makanan kita dijadikan perumpamaan untuk dunia. Wa in kazzahahu wa mallahahu, walaupun dia bumbuhi, dia kasih garam, fandur ila ma yasir. Lihat jadi apa setelah itu. Maksudnya jadi kotoran, gitu kan? Dalam riwayat lain Nabi SAW pernah ngomong sama satu sahabat, beliau mengatakan, apa makanan dan minumanmu? Dia bilang, saya makan daging ya Rasulullah dan saya minum susu. Ini kan dianggap makanan dan minuman leks kalau manusia, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, setelah itu jadi apa?
Sahabat ini ngomongnya mau santun dengan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, jadi apa yang sudah Anda tahu? Maksudnya jelas, kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh jadi nutrisi, makanan jadi tinja, minumannya jadi air seni, kencing dibuang, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menjadikan perumpamaan dunia mirip dengan makanan atau ampas makanan yang keluar dari manusia itu. Jadi seperti itu peringatan Nabi SAW. Nabi makan yang enak, Nabi pakai baju yang bagus, Nabi punya beberapa rumah, karena beliau berpoligami, punya istri beberapa. Beliau juga punya pedang, beliau juga punya perisai, beliau punya kuda dan unta. Tapi Nabi SAW tidak jadikan sebagai target utama. Satu waktu dalam riwayat pernah dikatakan, Nabi SAW lagi duduk di rumah beliau sendiri, kemudian Umar bin Khattab pamit masuk. Nabi SAW lagi tidur kebetulan. Tidur di atas tanah, berlapiskan sebagian pelapa kurma, dan itu rupanya membekasi tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar masuk, lalu Umar nangis, mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia, mereka tidur di dipan-dipan yang empuk, mereka didampingi dengan dayang-dayang segala macam. Sementara Anda Nabi dan Raja kami begini. Nabi SAW duduk, kemudian dengan tenang lalu beliau mengatakan, awa fi syakkin anta ya ibn Khattab, apakah ada keraguan wahai anaknya Khattab, maksudnya Umar, gitu kan? Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka itu kaum-kaum yang telah didahulukan ya kebaikan mereka di dunia. Lalu beliau mengatakan juga, ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Tidakkah kau ridho kalau mereka punya dunia, kita punya akhirat? Orang mukmin tidak akan terganggu dengan apa yang luput dari dunia. Kalau ada dia nikmati, kalau tidak ada dia biasa saja. Karena targetnya adalah akhirat. Makanya ini yang selalu jadi statement para ulama salaf. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, saya telah bertemu dengan orang, kaum, maksudnya satu kelompok manusia yang mereka tidak pernah merasa rugi sedikit pun kalau ada luput dari urusan dunia, yaitu para sahabat Nabi, maksudnya ridwanullah alaihim. Tapi mereka lebih merasa kehilangan, mereka merasa sedih kalau mereka tertinggal 2 rakaat sunnatul fajr. Yang Nabi bilang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Jadi dunia boleh kita kejar prestasinya, tapi ingat jangan sampai luput. Kalau kita tuh hanya kejar usaha sampai kita lupa. Ada kan orang meeting lupa, nggak sholat Jumat, nggak sholat 5 waktu, mau sumbernya haram atau halal tidak peduli. Nah ini semua dia tidak berpikir masalah akhiratnya. Ini masalah yang dibuat dia nantinya. Ya, semua akan ada hisabnya. Dan kalau seandainya ada orang di dunia, mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taubat, lalu melimpah rezeki pada dia, berarti itu tadarruj. Bahasa Arabnya tadarruj. Mungkin kalau pernah dengar ya, maksudnya tahapan siksaan. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib." Kalau seandainya engkau melihat seseorang hamba melimpah padanya dunia sementara dia terus bermaksiat kepada Allah, fa inna ma huwa istidraj. Itu adalah tahapan siksaan. Thumma tala Rasulullah SAW, falamma nasu ma dzikru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, pada saat mereka sudah lupa kepada Allah atas apa yang diperintahkan pada mereka, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan sampai pada saat mereka sudah berfoya-foya, gembira dengan itu, maka kami wafatkan mereka, kami hukum mereka seketika, dan pada saat itulah mereka berputus asa. Ya. Jadi ini firman Allah SWT luar biasa, sabda Nabi SAW ini, dan diikutkan firman Allah SWT luar biasa mengingatkan kita. Jadi jangan sampai kita lalai Bapak Ibu sekalian. Semua umat-umat sebelum kita, perlu Bapak Ibu tahu ya, mereka itu sebelum dihukum kayak kaum Lut, kaumnya Nabi Lut di Laut Mati di Jordania, kaumnya Nabi Shu'aib di Madain Saleh, ya, di Ula di Saudi, kemudian ada kaumnya Nabi Musa Fir'aun di Mesir, dan banyak kaum-kaum itu Allah SWT binasakan. Itu sebelum mereka wafat, karena mereka tertutup dalam kedosanya, mereka tidak mau taubat kepada Allah, akhirnya Allah bukakan mereka pintu-pintu kenikmatan. Akhirnya mereka tambah lalai. Nah di saat mereka tambah lalai itulah 3 hari sebelum mereka dihukum, seminggu makin melimpah rezeki Allah kasih mereka. Nah mereka memang Allah akan hukum gitu. Maka dengan kelalaian itu mereka akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita selalu berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran surah nomor 3 133. Allah mengajak kita semua dalam firman-Nya Ali Imran surah nomor 3 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, jangan tunda-tunda lagi kepada ampunan Tuhan kalian,
Kalau masa lalu ada dosa, segera taubat, mumpung ada kesempatan. Ya. Dan kejarlah surga, sibuk dengan amal soleh. Karena untuk masuk surga butuh amal soleh. Yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah janjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, orang soleh dan solehah itu nikmat. Nikmat. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh tidur, kita boleh biologis, kita boleh kejar prestasi dunia, boleh semua. Tidak ada larangan dalam masalah itu. Dibolehkan, tapi yang halal. Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau jadi orang soleh dan patuh pada Allah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya, nggak bisa biologis. Padahal Allah kasih kita syahwat, Allah kasih kita keinginan makan, keinginan minum, dan dibutuhkan oleh nutrisi untuk tubuh kita. Kita butuh biologis untuk populasi manusia, harus sperma tertumpah di sel telur untuk jadi manusia. Lalu Allah larang semua, mungkin wajar orang melanggar. Ini tidak dikasih cara kok, dikasih, boleh makan, boleh minum dengan sangat mudah. Bapak Ibu di sini, masya Allah, Allah sudah berikan rezeki, berikan kesempatan untuk mengejar proses dunia dan juga bisa ditunggangi untuk akhirat. Maka apa yang kita tidak bisa dapatkan, semua bisa. Prestasi pendidikan, jabatan, harta, semua bisa kita dapatkan, ya. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bawa semua itu menuju ke akhirat, ya. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi setelah panjang lebar saya baca tentang sejarah para sahabat, ya. Dan di YouTube itu kalau Bapak Ibu masuk di Khalid Basalamah Official, nanti cari playlistnya, klik, ada tablik akbar serial sahabat. Mungkin sudah hampir 50 sahabat kami bedah di Blok M Square di Jakarta sebulan sekali. Pandemi ini alhamdulillah sudah mulai satu kali, nanti ke depannya kita akan terus lanjut insyaallah. Dan Bapak Ibu sekalian, serial sahabat ini ada hikmah yang saya ambil cukup banyak, tapi diantaranya kita bicara tentang bergas dalam beramal saleh, ya, dan bagaimana mereka bermuamalah dengan dunia ini. Dan kita fokus bahas tentang masalah harta dan sedekah dalam contoh ini. Abu Bakar adalah sahabat yang kaya raya. Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, ya, Zubair bin Awam, ya, kemudian Sa'ad bin Ubadah, banyak sahabat-sahabat yang kaya raya. Mereka itu pada saat meninggal, teman-teman sekalian, gudang hartanya penuh. Nggak ada satupun gudang mereka yang kosong. Sampai waktu mereka meninggal, istri mereka, anak-anak mereka dapat, saya hitung pernah kurskan ke rupiah, ya, itu puluhan miliar satu orang dapat warisan. Karena kayanya banyak sekali. Abdurrahman bin Auf waktu meninggal radhiyallahu anhu itu, emasnya ditumpuk besar-besar, ditumpuk-tumpuk sampai waktu mau dibagi itu pakai kampak dipecahin. Emasnya itu kena kaya raya. Pertanyaan sederhana, apakah harta-harta yang melimpah ini hasil tabungan semasa hidupnya? Kan orang-orang kapitalis mengatakan apa? Kalau mau kaya kita nabung, kan gitu. Islam mengatakan kalau mau kaya sedekah. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Kalau sedekah kan keluarin, kalau nabung berarti simpan, kan gitu. Nah, pertanyaan sederhana, apakah sahabat-sahabat yang kaya ini, kalau Bapak Ibu kembali ke kisah mereka tadi, nama-nama yang saya sebutkan, Anda akan temukan sama. Mereka tinggalkan harta yang sangat banyak. Apakah itu hasil tabungan mereka semasa hidup? Jawabannya tidak, teman-teman. Ternyata itu penuh semua gudangnya, hanya terisi beberapa hari sebelum mereka meninggal dunia. Karena rutinnya bersedekah. Saya ambil contoh salah satu di antara sahabat ini, Sa'ad ibn Ubadah. Coba ketik nanti cari kisah Sa'ad ibn Ubadah. Orang ini salah satu orang kayanya Ansar. Hampir setengah kebun kurma di Madinah punya beliau. Beliau punya gudang harta cukup besar. Ada anak kandungnya namanya Qais. Dia bilang, "Hai Qais, ini harta gudangnya ayah, habisin, sedekahin." Disuruh bukan habisin untuk pakai, tapi sedekahkan. Jadi tiap hari Sa'ad sama anaknya Qais itu sibuk ngeluarin dari isi gudang itu, kasih ke orang, sedekah. Subhanallah, belum tiba malam penuh lagi. Dari mana nggak tahu. Datang aja terus rezeki, penuh lagi. Tidak lagi, bagi lagi, besok bagi lagi. Mereka naik kata semua mereka iklanin, "Ya muslimin, wahai penduduk Madinah, yang butuh apapun datang." Bagi keju, bagi kurma, bagi gandum, bagi uang, habis nih. Sore, malam isi lagi. Ada saja orang bawa ini, hasilnya ini, itu, banyak penuh, tidak pernah habis. Sampai pernah Abu Bakar sama Umar ngomong, ini dalam riwayat sahih. Abu Bakar bilang sama Umar, ini Qais, anaknya Sa'ad. Ini kalau begini modelnya, dia akan habisin harta ayahnya nih. Karena tiap hari kerjanya cuma ngambil uang, bagi-bagi, kembali lagi ke gudang, itu aja terus. Terus kata Abu Bakar, ini dia akan habisin harta ayahnya. Saat dengar, saat mengatakan begini, siapa yang mau membantu saya melawan Abu Bakar sama Umar? Ini bukan makna negatif ya. Seorang mengatakan, kenapa? Kenapa harus melawan Abu Bakar sama Umar? Karena saya ajarkan anak saya dermawan, mereka ajarkan anak saya pelit.
Saya yang suruh berbagi, kenapa dia larang? Gitu kan. Jangan ditanamkan pemahaman lain. Gitu. Sampai saat dan anaknya Qais punya satu, sampai pada sebuah titik mereka berpikir, karena seringnya berbuat amal soleh. Bapak Ibu kalau terbiasa dengan satu amal soleh, misalnya yang terbiasa sholat malam. Kalau kita baru sekali sholat malam, maka biasanya kita masih belum tahu, belum ada ide untuk baca surah apa, ya, rakaatnya kita apakah kita panjang atau tidak, kita belum ada. Nanti kalau Bapak Ibu sudah rutin, nanti Allah akan munculkan ide di ibadah itu. Hampir semua ibadah sama. Kita kalau baca Quran cuma sekali saja, beda dengan kalau kita rutin khatamkan, maka muncul ide di situ, sama dengan sedekah. Saat saya sebenarnya Qais, ini bulan kita nggak bisa disangka. Sekarang kita dapat pahala sedekah, tapi ada satu pintu yang kita belum dapat, yaitu pintu mengutangkan orang lain. Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu belum tahu, dengarkan begini. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu, jatuh tempo dikasih dah, tenggang waktu, atau memaafkan, maka dia akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kadang-kadang kan kita berat tuh mengutangin orang, tidak bayar segala macam. Dengarkan keutamanya. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain selama belum jatuh tempo, misalnya Bapak Ibu pinjamin 1 Januari, jatuh tempo 31 Januari, atau 1 Februari jatuh temponya. Maka sebelum jatuh tempo ini, kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain sebelum jatuh tempo, apa yang disepakati, maka setiap hari sama dengan dia bersedekah senilai uang yang dia pinjamkan. Jadi kalau kita pinjamkan 10 juta, awal Januari sampai 31 Januari berarti kita dapat pahala 310 juta. Investasinya cuma 10 juta. Kata Nabi SAW, kalau lewat dari jatuh tempo itu dan dia berikan tenggang waktu, di waktu selanjutnya sama setiap hari dia bersedekah double. Ini pintu orang jarang fahami dan tahu gitu kan. Orang mau datang utang, sudahlah ini nanti gak bayar. Sebenarnya dia bayar atau tidak bayar itu bukan urusan kita. Kalau kita mengejar keutamanya, kita, kalau dia tidak bayar makin banyak pahala saya. Dia utang 1 juta nggak bayar, 10 tahun dia bayar, 10 tahun saya seperti bersedekah setiap hari. Bulan pertama yang kita sepakat, itu tempo itu, ya, itu sisi sama 1 juta. Tapi kalau bulan kedua sampai dia kapan dia bayar 10 tahun ke depan, itu sama double setiap hari. Berapa ya miliar uang yang seperti kita sedekahkan hanya dengan modal 1 juta tadi. Itu dengan utang karon. Apa kata Sa'ad kepada anaknya? Sekarang kita buka pintu utang. Dia naik sama naik ke atas rumah. Nah zaman itu kan tidak ada media, nggak ada mikrofon, nggak ada suara, teriak-teriak aja. Wahai muslimin, siapa yang butuh utang datanglah. Orang datang. Utang semua, utang. Sepakat nih jatuh tempo ya. Pas tiba waktu saat jatuh temponya, orang mau bayar, lalu mereka sepakat mengatakan, dia sama naik sepakat. Mereka mengatakan sudah, kami tidak akan menerima apa yang sudah kami pinjamkan jalan Allah. Maksudnya kami sudah maafkan. Jadi dapat pahala mengutangin orang, dapat juga pahala memaafkan utang itu. Begitu luar biasanya mereka. Luar biasa. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu setiap hari pergi ke pasar budak di Madinah, beli 36 budak bebasin setiap hari. Abdurrahman bin Auf pernah datang 1 peti emas. Keuntungan. Dia bingung mau diapakan nih? 1 peti emas banyak banget nih. Lalu dia mengatakan, sedekahkan, habis. Besok datang 2 peti. Sedekah lagi, besok datang 3 peti. Begitu terus. Subhanallah, teorinya sedekah datang. Kalau kita selama masih berpikir secara kapitalis, keluar maka kurang, ini nggak bakal kita sedekah. Atau kita marah perhitungan dalam sedekah. Padahal kesempatan untuk bersedekah, ingat tadi surah Al-Munafikun, jangan sampai sudah pas malaikat maut datang baru kita menyesal. Baru mengatakan, ya Allah berikan saya waktu berapa detik aja, untuk saya ke lemari ambil uang sedekahin, untuk saya ketik transfer, udah nggak bisa lagi. Dan kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang suka dia kelola hartanya sendiri, ya, atau dikelola oleh ahli warisnya, kata para sahabat, ya Rasulullah, pasti setiap orang dari kami mau kelola hartanya sendiri. Maka kata Nabi SAW, yang kalian sedekahkan di masa hidup, itu harta kalian yang kalian kelola. Yang kalian tabung, itu yang dikelola oleh ahli waris. Mumpung ada kesempatan, masih hidup kan kita bisa sumbang untuk masjid, anak yatim, terserah kita. Kalau sudah meninggal, belum tentu ahli waris kita lakukan. Saya tutup dengan sebuah kisah. Kejadian nyata di Saudi. Ada seorang pengusaha kaya raya, punya banyak hotel. Setahu saya kisahnya orang ini punya banyak hotel bahkan di sekitar haram. Dia saking sibuk bekerja, sampai banyak hartanya, dan tidak sempat menikah. Meninggallah dia. Waktu dia meninggal, nggak ditemukan satupun ahli warisnya. Karena dia eksklusif, tidak ketemu orang segala macam. Pemerintah Saudi menahan harta dia, kemudian dicari tahu. Siapa nih keluarganya? Ditemukan ada keluarga dia yang jauh, 3 orang, sepupunya atau apa gitu. Dicari, dipanggil ke pengadilan. Mereka pikir ada apa nih kalau dipanggil di pengadilan? Hakimnya bilang, apa kalian tahu kenapa kami undang kalian? Mereka bilang tidak. Apa ada kesalahan kami lakukan? Kata hakimnya tidak. Kalian kenal gak si Fulan? Disebut namanya orang yang mati itu.
Kata mereka, iya kami kenal, itu kerabat kami. Tapi kami nggak terlalu interaksi karena orangnya selalu eksklusif, tidak mau ketemu orang itu. Dia sudah meninggal kata hakimnya. Dan kami tidak temukan ada ahli warisnya kecuali kalian. Kebetulan 3 orang ini orangnya hidupnya biasa-biasa saja. Ini yang meninggal ini luar biasa ya. Banyak sekali hartanya. Ya. Maka kata hakimnya, kami akan memberikan kepada kalian warisan ini. Tanda tanganlah, dikasihlah harta. Jadi bagi, sebelum keluar dari pengadilan di saksi bahasan kita, apa kata hakimnya? Sebentar sebelum kalian pergi. Ini kan harta kalian dapat, jumlahnya puluhan miliar satu orang ya. Ini harta yang kalian dapat ini, kan kalian tidak berusaha. Bahkan kalian tidak punya hubungan baik sama pemilik harta, tapi kalian ahli waris, dapat harta ini. Maka saran saya, keluarkan masing-masing sekitar 250 ribu real, 1 miliar lah. 1 miliar satu orang, keluarkan, jadi 3 miliar. Bangunkan masjid untuk pemilik harta. Ini kata hakimnya, kasih saran. Tahu apa jawaban 3 orang itu? Coba bayangkan ya. Jadi kalau antum tidak lakukan di masa hidup, belum tentu ahli waris kita lakukan. Apa kata yang satu? Saya punya banyak utang, saya melunasi, saya nggak mau pusing dengan itu. Nyumbang, dia terima puluhan miliar, suruh nyumbang 1 miliar, nggak mau. Padahal bukan uang dia ini, dapat warisan. Yang satu lagi bilang, saya sudah lama hidup susah, sekarang saya mau hidup enak. Yang ketiga bilang apa? Ini yang jadi pelajaran luar biasa. Dia bilang apa? Wahai hakim, ini orang pemilik harta, semasa hidupnya sendiri nggak pernah sedekah. Kenapa kami sekarang harus sedekah buat dia? Coba. Begitu. Jadi kalau masa hidup Bapak Ibu tidak kelola sendiri hartanya, tidak sibuk dengan amal soleh sendiri, maka mengkhayal ahli waris kita akan lakukan nanti. Jadi harus kita peka sekali dalam masalah ini. Oleh karena itu, perbanyaklah bekal kita teman-teman sekalian. Ini kata terakhir saya insya Allah, baru kita buka pertanyaan. Kalau ada amal soleh yang sudah kita kerjakan yang lalu, ya, jazakallah khair. Kalau ada amal soleh yang kita kerjakan di lalu, dan Allah masih kasih kita umur hari ini, kerjakan lagi untuk menambah amal soleh kita. Kalau masa lalu kita dosa, maka saat ini bertobat kepada Allah, lalu perbaiki ke depan. Ya, statement yang paling menarik ini sebagai penutup insya Allah ya, dari Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah ketemu sama satu orang umurnya 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad tanya, berapa umur anda? Dia bilang 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, kalau begitu kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. Orang itu bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia takut, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Fudail bin Iyad, kau tahu makna kalimatmu itu? Dia diam saja. Kata Fudail, maksudnya kau mengaku adalah hamba Allah, ya, dan kau akan kembali kepadanya. Dan ketahuilah, orang yang mengaku hamba maka akan bertemu dengan Tuhannya, dan orang yang tahu dia akan kembali maka dia akan berdiri di hadapan Allah dan akan diminta pertanggungjawaban. Gitu kan? Lalu orang itu mengatakan, kalau begitu apa solusinya? Apa yang harus saya lakukan nih? Gitu kan? Karena sudah dekat dari masa kematian. Maka kata Fudail, mudah sekali. Kata dia, apa itu? Kata beliau, ya, perbaiki sisa umurmu yang masih ada, sibuk sekarang dengan amal soleh dan taubat, maka Allah akan memaafkan masa lalumu. Tapi kalau kau isi lagi sisa umurmu dengan dosa, maka Allah akan hisap kamu dengan masa lalumu dan yang akan datang. Oleh karena itu kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Ingat sekali lagi, saya hanya bisa bicara seperti ini Bapak Ibu sekalian, keputusan di tangan Anda semuanya. Kalau ada yang baik, terima dan amalkan. Jangan tunda-tunda kesempatan. Jangan bilang saya masih muda atau saya masih panjang waktunya. Semua itu tidak bisa menjamin. Maka kita harus segera memperbaiki dan memperbanyak amal soleh karena penentuan ada di tangan kita. Allahu a'lam. Bagi itu saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.